camkanlah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang kami kasihi dalam Tuhan. Dimanapun engkau berada, biarlah kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih Yesus atas setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa selama 1 minggu, selama setiap detik, setiap jam Bapa. Engkau telah selalu menyertai kami Tuhan. Sekarang Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Karena Engkau Tuhan sumber kuat kami Yesus. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bersuka cita lebih lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menerima taburan firman-Mu Tuhan. Dan kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu ada pada kami Tuhan. Kau selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dosaku
nama Tuhan. Dimanapun setiap saudara sekalian berada, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tergoyahkan kau tetap Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu sukacita kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh dalam keadaan sehat. Itu adalah anugerah Tuhan di era pandemi COVID-19 ini. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima, kemudian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Kami rindu supaya kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi logos dan rema yang nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang terbatas, karena kami percaya Roh Kudus Allah yang tidak terbatas sanggup menolong kami, sanggup memberikan pengertian kepada kami, supaya Tuhan selesai daripada ibadah sore hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Mari Tuhan Kau beracara pada kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan saya sampaikan adalah beriman di dalam badai. Ya, Saudara, ada satu tokoh di Alkitab yang merasakan ada pergumulan di dalam bangsanya. Dia sangat sedih, dia juga sangat terbeban akan apa yang terjadi dalam bangsanya. Tokoh ini bernama Habakuk. Habakuk ini hidup pada sejaman dengan Nabi Yeremia dan juga Nabi Sefanya. Sebelum pembuangan
bangsa Israel, orang Yahudi ke Babel. Kita akan baca di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca di sini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan akan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti, tetapi ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kitab Habakuk ini ada 3 pasal. Di pasal yang pertama adalah berbicara tentang penglihatan yang Allah sampaikan, yang perlihatkan kepada Habakuk. Di mana di situ dikatakan bahwa bangsa ini akan mengalami satu tantangan, satu pergumulan. Bahkan di situ dikatakan bangsa Yahudi akan ditindas oleh bangsa lain, yaitu bangsa Kasdim yang kekejamannya sangat luar biasa. Dan Habakuk sangat terbeban dengan keadaan bangsanya pada waktu itu. Sehingga Habakuk mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Habakuk mengeluh, mengadu di hadapan Tuhan. Mengapa? Sudah cukup lama Tuhan, aku mengadu tentang keadaan bangsaku. Tetapi Tuhan Allah seolah-olah berdiam diri, tidak melakukan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara, tidakkah kita juga sering mengalami dalam kehidupan sehari-hari bahwa apa yang kita hadapi tidak selalu indah. Apa yang kita hadapi itu kadang-kadang mengecewakan kita. Satu nenek, ya, suatu saat ketika setelah dia operasi mata, dia mengalami kegagalan. Sehingga dia mengalami penglihatannya terganggu, dia tidak bisa melihat kedua matanya. Dalam hari-hari di mana dia menghadapi awal-awal pergumulan dan juga kekecewaan. Mengapa? Karena dia itu sudah setia sama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah umur 80 lebih, dia masih aktif sebagai tim pendoa di gerejanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang fakta, kenyataan yang kita hadapi itu tidak selalu indah? Tapi apakah berarti Tuhan tidak mengasihi? Apakah berarti Allah itu tidak adil? Apakah berarti bahwa Allah itu kejam? Apa yang sering kita keluhkan, yang sering kita hadapi juga dihadapi oleh Habakuk. Di pasal yang pertama Habakuk sedih, kecewa kepada Tuhan
Mengapa Tuhan izinkan bangsa ini ditindas oleh bangsa lain, oleh bangsa asing yang sangat kejam. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Habakuk sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang dia percaya. Kita melihat di ayat yang pertama pasal yang kedua dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Habakuk sebagai seorang manusia bisa saja dia kecewa. Tetapi dia punya iman kepada Tuhan. Dia punya sikap yang positif. Dia pertama teladan daripada Habakuk ketika dia menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan kengerian yang akan terjadi di bangsanya. Habakuk tetap berdiri tegak, menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam pasal yang ketiga kita melihat bagaimana Habakuk mengatakan, aku akan menanti dengan tenang ketika kengerian itu akan datang. Ketika apa yang tidak diinginkan itu terjadi. Habakuk tetap berdiri tegak. Bapak Ibu Saudara, berbulan-bulan kita sudah mengalami situasi yang sangat berubah. Sekalipun kita sudah masuk di era new normal. Tetapi pandemi COVID yang mengerikan ini masih ada. Tetapi jangan kita menjadi lemah. Mari kita memandang kepada Tuhan dan berkata seperti Habakuk, aku mau berdiri menantikan Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah, karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Mungkin hari ini kita masih mengalami pandemi COVID, tapi mungkin besok tiba-tiba Tuhan akan melawat umat Allah dan akan membebaskan kita dari pandemi ini. Habakuk di dalam menghadapi pergumulan bangsanya dan kenyataan hidup, dia tidak menjadi goyah, dia tidak bingung, tetapi dia berdiri tegak menantikan Tuhan. Yang kedua kita melihat apa yang Habakuk lakukan. Di situ dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kita melihat Habakuk ketika di dalam pergumulannya, dia memandang kehidupan ini dari perspektif Allah, dari cara pandang Allah. Dia melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Di ayat yang ke-20 di pasal yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Bapak Ibu Saudara, Habakuk memandang kehidupan ini dari cara pandang Allah, dari sisi Allah, bukan sisi manusia. Kadang kita memandang kehidupan ini negatif, pesimis, tidak ada pengharapan, kesedihan melanda hidup kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan bisa melihat hidup ini dari cara pandang Allah, dari perspektif Allah. Satu hamba Tuhan mengatakan begini, ketika kita menyembah datang kepada Tuhan, melihat Tuhan di dalam pujian penyembahan, kita itu seperti memandang masalah seperti kita sedang naik pesawat.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat gunung itu sangat besar. Kita ini menjadi bagian yang kecil. Tetapi ketika kita naik pesawat dan pesawat itu ada di atas gunung, kita memandang apa yang ada di bawah itu menjadi kecil. Pergumulan, kesulitan, tantangan yang ada menjadi kecil. Ini yang Habakuk katakan, mari kita melihat kehidupan ini dari sisi Allah, dari perspektif Allah. Maka kita akan melihat kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya yang melampaui masalah, melampaui pergumulan hidup kita, melampaui tantangan yang ada. Jangan kita terpuruk, mari kita memandang kepada Tuhan, melihat seperti yang Habakuk katakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sanggup memeliharakan kehidupan setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyembah, melihat Allah yang besar. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, Habakuk mengatakan di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan tetap hidup oleh percayanya. Orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia orang yang sudah dibenarkan, dia punya status yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar itu hidup karena percayanya, karena imannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga karena dia melihat bahwa imannya didasarkan oleh janji Tuhan, maka Habakuk punya iman yang kuat dan buktinya dia bisa menghadapi kehidupan ini, tantangan yang ada dengan berkata, aku akan menantikan Tuhan. Ada ketenangan di dalam dirinya. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan seperti air yang menutupi dasar laut. Lalu di pasal yang kedua yang kita lihat tadi dan juga pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16 dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Luar biasa saudara. Habakuk bisa tenang karena dia percaya. Dia tidak gelisah, dia tidak bimbang, dia tidak khawatir akan apa yang dihadapi. Karena Habakuk tahu siapa Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya dia akan tetap kuat dan bertindak. Dia tidak berdiam diri di dalam ketakutan, tapi dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan bahwa Habakuk akan menyatakan kepada bangsa itu tentang penglihatannya. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang nabi. Dia tidak melarikan diri dari kenyataan, tapi dia hadapi kenyataan yang akan terjadi, yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada dia tentang bangsa Yahudi yang akan ditindas oleh bangsa asing, bangsa Kasdim. Orang yang percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya, dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang. Bahkan sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Habakuk. Dia bisa bersuka cita. Orang Kristen itu punya banyak tema pujian, ya. Kalau sedang susah pun bisa memuji Tuhan.
Kalau sedang dalam keadaan terdesak, dia bisa memuji Tuhan. Habakuk mengatakan, bukan hanya dia tenang, tetapi dia juga bersukacita. Sukacita itu adalah sikap hati yang menggambarkan bahwa dia adalah orang yang percaya, direfleksikan dari perkataan, dari tindakannya. Sekalipun belum melihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia bisa beria-ria di hadapan Tuhan, dia bisa bersukacita. Saya teringat ketika cucu kami yang kedua, Ruben, mengalami sakit. Ada batu di ginjalnya pada usia dia di bawah 1 tahun. Waktu itu kami sudah berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup. Tapi rupanya kita harus ada dalam proses Tuhan. Harus melewati proses yang Tuhan izinkan. Kami sudah berdoa, berpuasa. Tapi tidak ada kemajuan. Waktu di USG, tetap aja ada batunya di ginjal dia. Ya. 8,6 mili, hampir 1 senti. Di ginjal bayi yang baru 1 tahun. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kami ke dokter, kami bukan hanya USG tapi juga melakukan terapi medis. Dan itu perjalanan yang cukup panjang. Tapi kami belajar untuk memegang janji Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita tetap bersukacita sekalipun fakta hidup itu menyakitkan. Membuat kita sedih. Habakuk juga berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Perjalanan proses iman yang cukup panjang membuat kami belajar apa artinya bersabar, apa artinya memahami rencana Allah dalam jangka panjang. Sering kita di tengah-tengah kehidupan yang selalu instan, segala sesuatu instan, membuat kita ingin iman kita juga instan, ingin langsung minta langsung dikabulkan Tuhan. Tapi Tuhan kadang izinkan kita lewati proses iman, proses kehidupan. Supaya kita melihat rencana Allah masa depan. Hampir 2 tahun kami melewati proses itu. Dan akhirnya di usia sebelum 2 tahun, waktu di USG kembali, dinyatakan ginjalnya bersih. Puji Tuhan. Ya, sampai dokter yang menangani itu tidak percaya. Dokter itu adalah salah satu tim transplantasi ginjal di Rumah Sakit Muwardi di kota Solo. Tidak percaya apa yang terjadi pada ginjal Ruben. Dilihat waktu di USG di Prodia, di laboratorium Prodia dia cek semua bagian tubuh dalamnya bersih. Mulai dari jantung, liver, sampai ginjalnya. Sampai dokter itu tidak percaya, radiolog itu tidak percaya. Dan minta hasil scan daripada USG selama 3 kali diminta kepada dia. Mau dipelajari. Dan lewat peristiwa itu kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita tepuk tangan buat Allah yang kita kenal dalam Yesus. Dia sanggup memberikan pertolongan dan kemenangan
bahkan membuat yang lemah jadi kuat, yang goyah akan tetap teguh. Sehingga Habakuk pun, karena dia mengenal Tuhan, mengenal Allahnya, dia Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di dalam pasal yang ketiga di dalam doa Habakuk. Dia melihat bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas semesta ini, Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dia bisa meniadakan apa yang sudah ada, seperti yang dialami oleh Ruben ini. Dan sekarang anak ini sudah mau masuk kelas 1, sehat, dan dia bisa sekarang bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, dia bisa bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Habakuk memberikan teladan kepada kita untuk kita tetap beriman di era pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita mengalami kemunduran, kegagalan, pekerjaan kita tidak berhasil. Keadaan di sekeliling kita mengecewakan. Tapi Habakuk beriman sehingga dia menghadapi segala sesuatunya dengan tenang dan dia bisa bersukacita. Yang keempat, Habakuk tetap berdoa. Di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-19 itu adalah doa Habakuk kepada Tuhan. Dia tetap berdoa. Banyak orang ketika doanya tidak dijawab, undur. Tidak sedikit orang yang mengalami kekecewaan, dia meninggalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tapi mari kita belajar dari Habakuk. Di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan, bahkan apa yang akan terjadi di bangsanya, Habakuk tetap berdiri menantikan Tuhan. Yang kedua, Habakuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia memandang kehidupan ini dari perspektif Allah. Yang ketiga, Habakuk tetap beriman dan refleksi dari iman dia terpancar ketika dia menghadapi pergumulan itu dengan ketenangan, dengan bersukaria. Sekalipun dia masih belum mendapat jawaban Tuhan. Sekalipun dia masih mengatakan, ya pohon ara tidak menghasilkan buah. Sekalipun anggur tidak berbuah. Sapi dalam kandang terhalau. Namun aku akan beria-ria dalam Tuhan. Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku, kata Habakuk. Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, orang yang mengenal Allahnya, dia tetap beriman, dia tetap kuat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang keempat, Habakuk tetap berdoa, tidak meninggalkan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin kecewa dan ingin mengundurkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang ingin melakukan perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Mari pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita melihat dan memandang rencana Allah buat hidup kita di masa mendatang. Bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri dalam doa. Bagi setiap kita yang rindu untuk mendapatkan jamahan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu dan beriman kepada Tuhan.
Mari berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang adil, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat dan besar, Allah pencipta kami, yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, dan sanggup meniadakan apa yang ada. Bapa Surgawi, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang melihat tayangan online ini Tuhan. Dan saat ini dalam keadaan kepedihan, dalam keadaan putus asa, tidak berdaya, atau dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau menilik mereka. Kami percaya, oleh karena iman percaya di dalam Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru. Yang dalam kesedihan, Tuhan akan buat hatinya bersuka cita di dalam Tuhan. Yang putus asa, dibuat Tuhan akan berdiri tegak di dalam imannya kepada Tuhan seperti Habakuk. Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Biar kemurahan Tuhan terjadi saat ini. Dan Tuhan meneguhkan iman percaya setiap pemirsa yang melihat tayangan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami yang membuat kaki kami tetap berdiri tegak di bukit-bukit. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah beribadah bersama kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat indah. Mari kita kembali memuji Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali. Allah sanggup. Yes. Tak pernah lihat mata, yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi Dia.
besar Tuhan hanya daripadamu saja Yesus. Karena kasih-Mu Yesus yang selalu ada dalam hati kami Tuhan. Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang termulia Tuhan, hanya dari Engkau saja Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah online pada malam hari ini. Kau sudah memberkati kami semua, baik melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dan juga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima dan kami dapatkan.
Dan kami bersuka cita Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua. Oleh karena itu berkatilah sidang jemaat-Mu satu persatu. Kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka. Menjalani hari-hari ini biarlah kasih karunia Allah mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan di dalam setiap langkah dan perbuatan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam usaha mereka dan pekerjaan mereka. Berkat Allah akan tercurah dengan berkelimpahan. Yang sekolah dan kuliah pun Tuhan memberikan hikmat dan masa muda yang indah, hari depan yang cerah dalam depan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka yang berumah tangga, suami, istri, orang tua dan anak-anak. Kiranya kasih Allah mengalir dalam keluarga mereka, berkat Tuhan tercurah dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar tidak mengakhiri persekutuan ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan dan sukacita di dalam hati kami. Oleh karena itu semua diberkati Tuhan. Dengan iman percaya dan rasa ucapan syukur, mari kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.